Bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi dengan kami dalam doa dan permenungan kita hari ini, Selasa 7 Februari 2022. Sapaan Tuhan diambil dari Injil Markus, bab 7 ayat 1 sampai 13. Renungan dipersiapkan dan akan dibawakan oleh Suster Maria Gordiana PRR. Dan doa bersama dengan saya, Suster Maria Aurelia PLN, dengan tema kata setara dengan perbuatan. Mari kita mempersiapkan hati dan batin kita untuk mengundang kehadiran Roh Kudus dengan menyanyikan lagu Veni Creator. Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, imble superna gratia, que tu creasti pectora, imple superna gratia, que tu creasti pectora. Vidi Siris Paracletus Sanctissimi Deum Dei, Fonsibus Signis Caritas et Spiritualis Sunseo, tu septi fornis munere, dicitus paterne dextere, turite promissum Patris, sermone dicas futura, turite promissum Patris, sermone dicas futura. Ascendem sensibus in funde amore in corpibus, in firma nostri corporis verbum de firmas perpetui. Hostem repelas longius, pacem quedones protinus, Doctore site previo, videmus omne nocium. Doctore site previo, videmus omne nocium. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Allah yang baik, limpah syukur bagimu atas anugerah yang Engkau curahkan kepada kami masing-masing dalam setiap proses dan perjalanan hidup kami. Tuhan, ajarilah kami untuk berani menjadi nabi cinta kasih dan pelayan perdamaian di zaman ini, khususnya dalam pelayanan yang Engkau percayakan kepada kami. Bantulah kami agar kami tidak takut membawa kebenaran dan keadilan di dalam hidup kami,
Semoga kami menjadi pewarta sabda-Mu yang membawa harapan keselamatan dan sukacita bagi sesama. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sabda Tuhan pada hari ini diambil dari Injil Markus bab 7 ayat 1 sampai 13. Perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Pada suatu kali serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini muliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Yesus berkata pula kepada mereka, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadat sendiri. Karena Musa telah berkata, 'Hormatilah ayahmu dan ibumu,' dan 'Siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati.' Tetapi kamu berkata, 'Kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah, maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu menyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu, dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, para sahabat yang terkasih dalam Kristus. Dalam bacaan Injil pada hari ini, Yesus membaharui pengajaran yang diberikan dalam Perjanjian Lama menjadi suatu peraturan baru, bahwa yang terpenting adalah menerapkan dan menghidupkan apa yang diajarkan oleh Allah dalam kehidupan kita sehari-hari, dan bukan mempertahankan peraturan adat istiadat nenek moyang. Dalam hal ini, Yesus menegaskan kritikan orang-orang Farisi terhadap para murid-muridnya, bahwa dalam kitab Yesaya ditegaskan, "Hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku." Inilah kemunafikan orang-orang Farisi yang memerintahkan orang lain untuk melakukan kewajiban agama dengan ketat, namun mereka sendiri melakukan segala sesuatu
tidak sesuai dengan apa yang mereka katakan, teristimewa dalam melakukan kewajiban agama mereka. Mereka terlihat suci di luar, namun di dalam hatinya penuh dengan keserakahan, kelicikan, dan juga tipu daya. Di bibir berseru Tuhan, tetapi melalui perilaku mereka sama sekali tidak ada perbuatan kasih dalam kehidupan mereka setiap hari. Nah, itulah mengapa Yesus mengecam mereka dengan keras, karena apa yang tampak di luar sangat jauh berbeda dengan apa yang ada di dalam hati mereka. Bapak, Ibu, para sahabat yang terkasih, bagaimana dengan konteks kehidupan kita? Terkadang dalam kehidupan kita sehari-hari, seringkali kita juga menonjolkan diri seperti orang-orang Farisi. Apa yang kita tampilkan di luar tidak sama atau tidak sesuai dengan apa yang ada dalam hati kita. Kita sering rajin ke gereja, baca kitab suci seperti hari-hari untuk merenungkan firman Tuhan sebelum melakukan aktivitas atau kegiatan kita. Ikut ajaran agama dengan sungguh-sungguh. Namun terkadang kita lupa untuk berbuat kasih terhadap sesama dalam kehidupan kita. Malah terkadang munculnya kebencian terhadap sesama, saling menipu, dan lain sebagainya. Semua boleh saja kita lakukan, bahkan dengan penampilan. Mungkin kita bisa menipu orang di sekitar kita, namun ingat bahwa kita tidak mungkin menipu Yesus yang mampu melihat ke dalam hati setiap kita. Oleh karena itu, melalui warta sabda Tuhan pada hari ini, Yesus mengajak kita semua untuk selalu berkata jujur terhadap suara hati dan apa yang kita alami dalam hati serta pikiran kita. Itulah yang kita lakukan tanpa harus ada kepalsuan dalam diri kita. Sebab iman yang kita percaya harus terwujud melalui tindakan kasih dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya berkata-kata, tetapi harus tindak nyata dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya dalam hal iman dan perbuatan serta kasih harus satu agar mendatangkan kebaikan, kebahagiaan, sukacita bagi diri kita sendiri dan juga bagi orang lain, dan bagi kehidupan bersama dimanapun kita berada, dalam keluarga ataupun bersama dengan orang lain yang kita jumpai dalam kehidupan kita setiap hari. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita bagi orang-orang sakit. Ya Bapa, kami mohon ringankanlah beban penderitaan bagi semua mereka yang mengalami sakit penyakit ini. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan, bagi para pemimpin bangsa dan negara. Semoga Tuhan selalu melimpahi rahmat kebijaksanaan dalam diri para pemimpin, agar mereka boleh memimpin bangsa dan negara ini dengan adil dan jujur. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan, bagi orang-orang kecil. Ya Bapa, curahailah rahmat dan berkat-Mu bagi orang-orang yang saat ini tengah menghadapi penderitaan dalam hidup mereka, teristimewa mereka yang kecil dan menderita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita menyampaikan doa permohonan secara pribadi. Marilah kita mohon,
kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo dan Santa pelindung kami masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah kiranya Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga, saudara dan saudari keluarga-keluarga kita senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi kita diutus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu para sahabat yang terkasih sudah bergabung bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita hari ini. Jumpa lagi dengan kami dalam doa dan permenungan kita hari berikutnya. Kami akan selalu hadir menyapa setiap hati. Dukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, share video-videonya, dan